Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna amalan shalihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik. Terakhir kemarin bab kedua ya, atau bab ketiga? Kedua ya. Kedua, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga, sulasi mujarrad. Baik. Naqra jama'atan min tasrifil usuli ila tasrif mudhari majhul. Kita baca bareng-bareng dari tasriful usul sampai tasrif fi'il mudhari majhul. Wahid, isnain, thalatha. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al taf'al maf'alun fa'alun fa'ala fa'alu fa'alat fa'alna fa'ala fa'alu maf'alun fa'alti fa'altu maf'alunna fa'altu fa'alna yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna af'alu naf'alu fa'lan fa'laini fa'latin fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun maf'ulun maf'ulani maf'uluna maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun if'al if'ala if'alu if'ali if'ala if'alna la taf'al la taf'ala la taf'alu la taf'ali la taf'ala la taf'alna maf'alun maf'alani mafa'ilun maf'alun maf'alani mafa'ilu mif'alun mif'alani mafa'ilu fu'ila fu'ila fu'ilu fu'ilat fu'ilata fu'ilna fu'ilta fu'iltuma fu'iltum fu'ilti fu'iltuma fu'iltunna fu'iltu fu'ilna yuf'alu yuf'alani yuf'aluna tuf'alu tuf'alani yuf'alna tuf'alu tuf'alani tuf'aluna tuf'alina tuf'alani tuf'alna uf'alu nuf'alu. Makin kompak berarti sudah mulai kelihatan ininya nih, apa pondasinya yang kuat insyaallah. Baik, silakan Syekh Antum. Contoh-contohnya baca. Mana yang ketiga sudah? Nah, bab yang ketiga. Man'an fathan qala'a di sana qala'a oleh bawah qala'a qala'an qara'a qara'an masaha mashan qata'a qat'an jam'an jam'an mazaha mazhan nadhaha nadhan qara'a qira'atan taba'a tab'an jahala ja'lan sa'ala su'alan zahaba zahaban tala'a tulu'an. Baik, dari kata mana'a antum tasrif usul sampai tasrif mudhari majhul dari kata mana'a. Mana'a yamna'u yam'an. Mana'a yamna'u Ya mana'a yamna'u yam'an. Man'an Man'an ma'inun 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 mani'un
yamnu'un mamnu'un imna. Ngebayangin Nah, memang masih begitu. Di awal memang harus lebih fokus. tahu ya. Mana'a yamna'u man'an mani'un mamnu'un imna la tamna mamna'un mimna'un muni'u muni'a yumna'u mana'u mana'ata mana'na mana'ta mana'tuma mana'tum mana'ti mana'tuma mana'tunna mana'tu mana'na yamna'u yamna'ani yamna'una tamna'u tamna'ani yamna'na tamna'u tamna'ani tamna'una tamna'ina tamna'ani tamna'na amna'u namna'u ma'nan man'aini man'atin mani'un mani'ani mani'una mani'atun mani'atani mani'atun mamnu'un mamnu'ani mamnu'una mamnu'atun mamnu'atani mamnu'atun imna imna'na la tamna'na mamna'u mamna'ani mamna'u maf'aulun mamna'ani oh sudah Masih zaman saya mamna'un mamna'ani mamna'inu mana'in mana'inu mimna'un mimna'ani mana'inu muni'a muni'u muni'at muni'ata muni'na muni'na muni'nu muni'ti muni'tuma muni'tunna muni'tu muni'na yumna'u yumna'ani yumna'una tumna'u tumna'ani yumna'na tumna'u tumna'ani tumna'una tumna'ina tumna'ani tumna'na umna'u antum coba ulang lagi yang zaman wal makan mamna'un mamna'ani mamani'u mafa'ilu mamani'u sahih. Baik, tafadhal. Al-amthil, iqra. Baik. Sudah selesai berarti ya bab yang ketiga. Mungkin nanti tinggal latihannya. Ada berapa di situ? Kita terjemahkan aja mungkin contoh-contohnya. Yang pertama mana'a ya. Mana'a apa artinya situ? Melarang. Makanya istilahnya mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Mamnu'ul kalam, tidak boleh berbicara. Mamnu'ul khuruj, tidak boleh keluar. Mamnu' yang dilarang atau dilarang. Taib. Setelah itu Fataha membuka ma'ruf ya. Terus Qata'a. Apa arti qata'a? Ya, qata'u memotong artinya.
di situ tulisannya? Memutuskan, memotong. Terus jamaah. Jamaah yajma'u mengumpulkan. Mengumpulkan. Ma'ruf insyaallah ya. Setelah itu taba'a mencetak. Jadi cetak ya. Jitak. Cetak. Mencetak. Mencetak. Makanya ada istilah tabiat. Apa arti tabiat? Tabiat itu dari kata tabi'ah. Tabi'ah itu artinya yang mencetak. Cetakan kita. Jadi cetakan itu kan gak bisa dirubah ya. Cetakannya nggak bisa dirubah. Cetakan itu tabiat manusia itu tidak bisa dirubah. Kalau misalkan dia pemarah, cuman kan bagaimana dia meredakan marahnya mungkin lebih karena dia sudah berilmu gitu kan. Nah, setelah itu apa? Ja'ala yaj'alu menjadikan. Yaj'alu. Ja'alani taliban, ja'alani taliban. Nah, setelah itu apa itu qala'a? Mencabut. Ya, mencabut. Iqla. Setelah itu qara'a. Pakai ain ya? Nah, ketuk ya. Nah. Oke, lanjut. Masaha mengusap. Menghapus boleh. Menghapus, mengusap. Kan kalau di pembahasan wudu itu ada ya. Wamsahu biwujuhikum. Ya, wamsahu biwujuhikum wa arjulakum wamsahu wujuhakum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada dalam ayat kalau tidak salah. Nah, masaha artinya menghapus atau mengusap. Setelah itu mazaha. Mazaha itu bermain-main, bercanda. Amzahuka ya Syekh. Jaskidin gitu kan dalam bahasa Inggrisnya jaskidin. Amzahuka. Kan Hamzah ya. Kalau Hamzah ya alif nanti yang kecil tuh. Hamzah. Kalau amzahuka saya membercandaimu gitu lah istilahnya. Atau bercanda denganmu. Taib mazaha yamzahu bercanda atau bergurau. Taib setelah itu nadhaha. Apa arti nadhaha? Meringis. Taib meringis. Nadhaha yamdahu. Sahih meringis. Ini bahasa Arab Melayu kok, tinggal di ini aja lah. Taib setelah itu qara'a yaqra'u membaca itu. Qara'a yaqra'u qira'atan. Masdarnya dari qara'a itu apa? Ada juga yang mengatakan Qur'anan. Qur'anan itu adalah masdar dari qara'a. Boleh dua-duanya. Qur'an. Namun yang paling banyak digunakan kalau masdar ya itu qira'ah. Misalkan bacaanmu gitu kan. Bacaanmu itu bagus. Qira'atuka jamilah. Bukan Qur'anuka jamilun, tidak. Tapi apa? Qira'ah. Makanya juga qira'ah sab'ah. Enggak ada Qur'an sab'ah, enggak ada. Setelah itu. Cuman Qur'an itu para ulama mengatakan adalah master dari qira'a ketika menerjemahkan apa arti Al-Qur'an. Baik. Nah. Setelah itu Sa'ala su'alan bertanya. Kemudian Zahaba ma'ruf ini. Tola'a yatla'u terbit atau naik atau muncul boleh. Kayak di situ artinya naik ya. Nah, ada ya tentang salat badriyah kalau nggak salah namanya. Iya, yang tala'al badru alaina. Telah nampak badar. Badar itu kan bulan ya. Kalau tidak salah memang ini adalah syair orang-orang Arab yang mereka mensyairkan kedatangan Rasulullah ke Madinah ketika hijrah. Baik, selanjutnya
Sudah semua ya, nggak terlalu banyak insyaallah gitu. Dan seperti biasa tugasnya tulis dan rekaman, tulis rekam sekarang insyaallah, seperti itu ya, supaya tidak hanya secara lisan tapi tulisannya juga antum mengetahui, sehingga tujuannya adalah ketika nanti antum ketemu dengan kata-kata di kitab yang tidak berharokat, sudah ada bayangannya gitu. Oh, ini tulisannya antum pernah mengucapkan, antum pernah nulis, ya, antum pernah memikirkannya, pernah ngafalinnya gitu kan. Baik, kayak tadi madhab gitu kan. Contohnya matla seperti itu. Tapi ada pertanyaan? Ini yang bawahnya ya. Itu penjelasan biasanya. Penjelasannya yang menurut ana tidak terlalu penting. Lebih pentingnya adalah antum hafalkan yang ada di situ. Kembali lagi ya. Kira-kira perbedaannya di mana aja ini? Rumus lagi kan? Yang kemarin itu ya. Fi'il mudhari. Fi'il mudharinya apa? Yaf'alu. Ketika yaf'alu maka jadi if'al masdarnya. Masdarnya if'al. Fi'il nahinya la taf'al. Selalu kayak gitu. If'al la taf'al. If'il la taf'il. Tapi kalau uf'ul la taf'ul, uf'ul la taf'ul, if'il la if'il fa'al yaf'ilu if'il, fi'il mudhari'nya yaf'ilu jadi if'il, kemudian yaf'alu jadi uf'ul. Tapi kalau yaf'alu jadi if'al ya, bukan af'al. Kenapa bukan af'al? Sedangkan kalau yaf'ilu if'il, yaf'ulu uf'ul, sedangkan yaf'alu bukan af'al. Kenapa? Untuk membedakan fi'il mudhari. Kita melihat fi'il mudharinya yang ma'ruf dhamir ana. Apa itu bacanya? Af'alu kan? Ya tidak. Kalau kita menggunakan af'alu juga, maka apa? Maka tidak ada bedanya dengan yang itu cara membacanya. Sehingga bagaimana? Sehingga dijadikan kasroh. Nah, jadinya if'al. Jadi semua fi'il yang wazannya yaf'alu, fi'il amrnya apa? If'al. Fataha yaftahu iftah. Enggak ada aftah. Karena kalau aftah orang Arab itu mengatakan saya membuka, saya sedang membuka artinya. Bukan bukalah. Kalau bukalah iftah. Iftah setelahnya mesti ada ya-nya. Iqra ya syekh gitu kan. Nah, idhab ya akhi. Nah, kemudian iqla qala'an ya. Iqla cabut gitu ya. Imzah bersandalah. Imzah qalilan atau imzah ma yakfika. Bersandalah sesuai dengan yang cukup untukmu, tidak usah banyak-banyak. Nah, kemudian di zaman wal makan, kalau yaf'ilu maf'ilun ya, kalau yaf'ulu maf'alun, yaftahu maf'alun. Tapi sisanya sama insyaallah. Paling fi'il amar tadi fi'il nahi, kemudian zaman wal makan, udah sisanya sama. Artinya kalau misalkan anda tanya fi'il mudhari majhul dari doroba yudrobu, wazannya apa? Yuf'alu, berarti yudrobu. Fi'il mudhari majhul dari kata nazara yanzuru, berarti antum cari dulu wazannya nih, cetakannya apa? Mudhari majhul berarti yuf'alu kan? Yuf'alu berarti yunzaru. Jadi antum tidak perlu buka-buka lagi sebetulnya. Karena apa? Karena rumusnya adalah yang beda hanya mudhari, amr, nahi, zaman wal makan. Mudhari, amr sama nahi itu satu paket dengan if'il, la taf'il, tinggal tambahkan la sama ta, la ta gitu kan. Belakangnya sama dengan fi'il amr. Zaman wal makan sama aja itu. Cuman beda namanya aja. Cara mentasrifnya, kemudian bentuknya, wazannya itu sama. Sisanya yang lainnya tidak perlu dilihat. Paling fi'il madinya saja. Fi'il madinya. Karena fi'il madi itu kan ada yang fa'ala, ada yang fa'ila, ada yang fa'ula.
dan kembali lagi cara mengetahui wazan ini masuk ke fiil tertentu masuk ke wazan yang mana. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kembali ke kamus. Dan yang paling mudah adalah hafalkan yang sudah ada dulu. Itu jadi fondasi awal, insyaallah itu akan jadi bekal awal untuk menentukan yang lainnya kira-kira masuk ke yang mana gitu. Atau antum ketika coba-coba baca, oh ini kayaknya anda pernah temui nih gitu kan. Ini kayaknya di bab ketiga nih. Bab ketiga fa'ala yaf'alu. Berarti ini dibacanya misalkan jama'a yajma'u gitu kan. Ada apa? Ini seperti apa? Wah, hapusnya mana? Itu minta di ini. Terus saja ya. Misalkan ketika ada ini, nah, dengan kita cara membacanya banyak sebenarnya. Bisa ya jema'u, ya kan? Bisa yujma'u, yuf'alu wazannya. Bisa yujmi'u. Ada 3 ini. Tadi ya jema'u, itu kan fi'il mudhari. Kemudian ma'u mudhari majhul. Ada juga yujmi'u. Nanti wazannya ajma'a yujmi'u. Ajma'a yujmi'u ijma'an. Ada istilah ijma' para ulama gitu kan. Berkumpulnya para ulama. Baik, ini kan cara membacanya. Nah, bagaimana kita nanti menentukan ya? Kita nanti harus banyak juga. Pertama coba-coba, artinya banyak harus prakteknya dan kita harus mempelajari juga nanti wazan-wazan yang lain. Kemudian, bagaimana cara prakteknya? Anda ulang lagi dan tidak bosan-bosan. Cara praktek yang pertama yang paling mudah adalah Al-Quran. Ya, ketika kita baca Al-Quran. Selama Anda dulu pernah disampaikan atau dikatakan sama salah satu ustaz Anda, orang kalau mau bahasa Arabnya lancar baca Al-Quran. Orang kalau misalkan mau bahasa Arabnya lancar, Al-Qurannya lancar, belajar bahasa Arab. Jadi dua-duanya itu saling keterikatan gitu. Ketika salah satunya dihilangkan, mesti akan ada satu yang dia menonjol saja. Ya kan? Ketika dia bilang mempelajari bahasa Arab ingin memahami Al-Quran, kira-kira dari yang selama ini kita sudah pelajari, antum sudah praktekkan belum ke Al-Quran? Itu sejauh antum mempraktekannya, maka sejauh itu pula antum memahaminya. Kenapa misalkan ada kalimat ini kenapa nih? Kok dia dhammah? Oh kenapa nih dia fathah? Oh ini kok fi'il mudhari kok kayak bentuk fi'il mudhari tapi kok kayak gini gitu. Dan Anda katakan cara mentasrif fi'il mudhari pasti kayak gitu semuanya. Depannya ya, ta, a sama nun. Belakangnya ada una, ani gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak ada a nih belakangnya, depannya nggak ada ya, misalkan ya jema'an gitu kan. Ya jema'an. Ini kan fi'il mudhari karena ada huruf ya di depannya. Apa ini huruf mudharaah kan namanya? Ada huruf ya, belakangnya ada a nih. Ini fi'il mudhari, udah gitu aja. Kalau tak juga ada, ya kan? Contohnya misalkan gini. Bacanya gimana nih? Bacanya nggak tahu atau misalkan gitu kan? Tapi kan ada huruf ya nih depannya, belakangnya waw sama ini fi'il mudhari berarti gitu aja. Kenapa? Karena ini adalah rumus yang ada di fi'il mudhari atau cara merubah di fi'il mudhari. Bisa difahami insyaallah? Tinggal nanti yakhtalifuna, berarti mereka berselisih, sedang berselisih. Dikata ikhtalafa. Ikhtilaf gitu kan, ikhtilaf atau khilaf. Baik, ada istilah juga, ada
hadis dhaif kalau tidak salah ya. Ikhtilafu ummati rahmah. Ya. Ini orang-orang NU biasanya mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan yang ada dalam umatku itu adalah sebuah rahmat. Gimana perbedaan jadi rahmat gitu ya? Persatuan. Baik. Ini cara kita tadi mempraktekkan. Man, kayaknya Anda selama ini juga mungkin kurang praktek ke Al-Qur'annya. Tapi silakan antum masing-masing saja melazimkan ya. Masya Allah. Anda juga sekarang sedang meriset, sedang mengulik ini ya, Atha bin Abi Rabah. Masya Allah gitu. Beliau seorang budak tapi menjadi mulia karena ilmu. Budak loh beliau. Budak hamba sahaya, sepertiga waktunya untuk mengabdi kepada tuannya, sepertiga waktu, berarti 8 jam ya. 8 kan sama dengan kita kan. Itu kerja pabrik berapa jam? 12 jam satu. 12 jam. Kadang-kadang gimana? Kadang-kadang lebih. Kadang-kadang lebih ini gimana? Ya makanya Anda langsung ngambil kesimpulan gitu. Kita yang selama ini nggak ngapa-ngapain gitu kan terhadap ilmu agama, berarti kita bisa dikatakan kalah dengan beliau jauh sekali gitu. Bisa dikatakan malah hamba dunia kan. Sepertiga untuk belajar, sepertiga untuk mengabdi, sepertiga untuk belajar, sepertiga itu untuk sholat malam dan istirahat katanya. Begitu terus setiap hari. Dan beliau kan kalau budak itu kan tidak digaji kan, kalau sukarela itu ibarat kayak barang punya sendiri gitu, kayak mobil gitu kan, paling cuma dikasih makan, kalau kan tinggal diservis, kasih minum, kasih bensin. Kalau budak kan tinggal cuma kasih makan udah. Bahkan yang perempuan bisa kita gauli kan kalau yang perempuan itu. Nah, namun karena sangat masya Allah gitu, kaki beliau itu yang sebelahnya pincang, matanya rusak, orangnya hitam, kurus, rambutnya keriting. Kalau antum pernah lihat mungkin biasa pemain bola gitu, rambutnya keriting, keritingnya tuh keriting kecil-kecil gitu. Nah, itulah Atha bin Abi Rabah. Itu bayangkan aja fisiknya seburuk apa gitu istilahnya dan sekurang apa, namun ternyata Allah angkat gitu derajat beliau dengan ilmu. Artinya kita insya Allah banyak sekali kelebihan yang Allah berikan, kesempatan, maka gunakan. Apalagi fisik kita masih sangat kuat insya Allah ya, belum lemah. Bahkan ketika beliau sudah melemah, itu beliau membaca 200 ayat Al-Baqarah. 200 ayat Al-Baqarah itu berapa berarti? Itu sampai ayat Saum itu. Ayat Saum itu kan 180-an kan? Lebih itu. Ayat Saum itu kan hampir 1 juz ya. Itu bayangkan Pak. 1 juz itu beliau disebutkan kata muridnya namanya Ibnu Juraij, beliau mengatakan ketika Atha membaca sudah mulai melemah atau sudah mulai tua, beliau malah membaca surat-surat yang panjang, ayat-ayat yang panjang 200 ayat. Kita insyaallah ya satu halaman aja udah resah ya. Beliau 200 ayat loh, 200 ayat mustaqim katanya, qaimun mustaqim, berdiri itu. Berdirinya kayak kita lagi baca surat Qul huwallahu ahad itu, enggak ngapa-ngapain, menikmati gitu kan. Beliau 200 ayat. Artinya kita dari ulama-ulama tersebut seperti itulah kita harus banyak mengikuti jejaknya, sehingga itu sebagai motivasi juga untuk kita, walaupun kita sibuk, walaupun kita mungkin banyak kewajiban, tanggung jawab, setidaknya berusaha untuk belajar. Dan Anda ngerasakan ya, ketika berhenti, sekali aja berhenti, kemudian bisikan setan tuh pasti akan datang, udah kamu udah ketinggalan jauh, bingung nanti kamu masuk. Tuh kan bener, masuk bingung kan, malah diomelin gitu istilahnya, malah disalah-salahin terus, akhirnya malas, udah futur. Itu yang Anda rasakan kemarin setelah belajar. Anda kayaknya udah cukup lah apa yang sudah Anda miliki gitu kan, gak usah belajar lagi. Anda ngerasa gitu setelah Anda belajar lagi, belajar adabnya, masya Allah gitu. Ternyata yang buat futur itu memang itu tadi, berhenti belajar salah satunya, dan ngerasa cukup dengan ilmu yang ada. Itu sangat-sangat penyakit yang sangat-sangat berbahaya, dan futur itu juga sangat-sangat berbahaya. Makanya banyak yang mungkin kelihatannya sunnah
tapi akhlaknya nggak sunnah ya. Banyak sekali Anda ngerasa ini katanya orang sunnah gitu, tapi kok Anda pribadi juga sering juga katanya Anda orang sunnah gitu, tapi kok kayak akhlak sunnahnya nggak ada gitu kan. Itu mungkin tadi salah satu pengaruh dari futur tadi. Sehingga praktekkan ilmu yang sudah kita gunakan, karena hayatul lughatil arabiyyati bitatbiqiha, hidupnya bahasa Arab itu dengan mempraktekannya. Ilmu yang sudah kita pelajari, antum sholat itu mungkin misalkan bagaimana gerak-gerakannya, bacaan-bacanya, karena sering diulang setiap hari. Bacaan saja kulhu misalkan diulang setiap hari, mungkin sekarang ilmu yang lain, ilmunya sebanyak apa? Dan ada yang mengatakan para ulama, ilmu yang kau miliki adalah ilmu yang kau praktekkan. Selama kau berilmu tapi tidak mempraktekannya, maka kau tidak berilmu, tidak mengetahui tentang ilmu itu. Bisa dipahami? Antum bisa tahu sekarang sorof ketika antum bisa mempraktekannya. Antum bisa bahasa Arab ketika antum bisa mempraktekannya. Apa? Tapi kalau misalkan antum belajar, cuma belajar saja, nggak ada prakteknya. Belajar, nggak ada prakteknya. Belajar, mungkin hafal, nggak ada prakteknya. Antum nggak disebut dengan mengetahui ilmu tersebut. Itu para ulama mengatakan seperti itu. Sehingga ini juga saran untuk nasihat untuk Anda juga. Mari kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari sehingga bisa lebih bermanfaat lagi, dan kita bukan termasuk orang-orang yang nantinya dicemplungin ke neraka duluan gitu kan. Kan para ulama itu yang cemplungin pertama kali para ulama ya, yang mereka mengetahui tapi apa? Mereka tidak mengamalkannya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum. Atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum ya. Anfusakum buat tidak salah. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Syekh Fajar, ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Masya Allah, beliau semangat banget. Luar biasa. Nah, cukup insyaallah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Banyaknya tugas ini biasanya di awal kerasanya berat, tapi semakin nikmati insyaallah semakin nikmat. Harus dinikmati, nggak boleh jadikan beban. Beban itu awal-awal aja, nggak apa-apa. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.